Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas artikel kami yang berjudul Evaluasi Program Supervisi Pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu Rifki Yuda Pradana, yang kedua Riko Rahmat Ardiansyah, yang ketiga Risti Pratami, yang keempat Ruditya Rizky Ardiansyah, yang kelima Ruri Indra Fitriani, dan yang terakhir saya Safira Azari. Adapun topik pembahasan pada artikel yang telah kami susun, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai konsep dasar evaluasi program supervisi pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat evaluasi program supervisi pendidikan, yang keempat prinsip-prinsip evaluasi program supervisi pendidikan, yang kelima proses evaluasi program supervisi pendidikan, dan yang keenam kriteria evaluasi program supervisi pendidikan. Yang pertama, pendahuluan. Pengelolaan manajemen pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam terselenggaranya sebuah lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan yang terkelola dengan baik akan mampu menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Manajemen pendidikan terdiri atas beberapa fungsi. Dalam prosesnya, yakni fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga fungsi penggerakan atau actuating, dan juga fungsi pengawasan controlling, dan juga evaluasi atau evaluation. Fungsi evaluasi menjadi bagian terakhir dalam proses manajemen pendidikan yang mengamati berhasil atau tidaknya fungsi dari perencanaan yang dijalankan dalam proses pelaksanaan. Evaluasi juga dapat digunakan sebagai pengembangan, peninjauan ulang, dan peningkatan ke depannya. Dalam pelaksanaan supervisi, perlu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan agar dapat menghasilkan hasil yang baik. Oleh sebab itu, kegiatan supervisi pada satuan pendidikan juga harus dilakukan kegiatan evaluasi. Tujuannya itu agar kegiatan supervisi tetap berpedoman pada standar yang berlaku dan dapat meningkat lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, sehingga dampaknya adalah pada peningkatan mutu dan juga proses pembelajaran pada peserta didik yang juga akan semakin meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar evaluasi program supervisi pendidikan. Konsep evaluasi program supervisi pendidikan menurut Wahib 2021 adalah suatu proses mengumpulkan, analisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah atau madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi program supervisi pendidikan adalah suatu kegiatan yang mana di dalamnya terdapat kegiatan menganalisis dan menilai progres pelaksanaan program supervisi pendidikan. Menurut DUE 2019, evaluasi program supervisi pendidikan dilaksanakan pada saat akhir semester genap, yang dapat bertujuan untuk mengetahui program-program apa saja yang telah atau sudah terrealisasikan dan program-program apa saja yang masih harus dilakukan revisi karena program tersebut tidak relevan untuk diterapkan. Jadi simpelnya di evaluasi ini nanti dilihat-lihat mana yang sukses atau mana yang gagal atau mana yang sudah efektif dan mana yang belum, dan nanti diperbaiki di kemudian hari agar pada saat implementasi selanjutnya program tersebut dapat berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan. Mungkin sekian bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat evaluasi program supervisi pendidikan. Adapun tujuan dari penyelenggaraan evaluasi supervisi pendidikan yaitu untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diadakannya perbaikan maupun peningkatan sehingga mampu minimalisir permasalahan yang ada sebelumnya. Secara garis besar, evaluasi supervisi memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan situasi belajar maupun mengajar yang lebih baik untuk kedepannya. Dan untuk manfaat dari evaluasi supervisi,
sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, mengatur semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, dan memadukan, menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi program supervisi pendidikan. Apa saja prinsip-prinsip dari evaluasi program supervisi pendidikan? Nah, prinsip evaluasi program supervisi pendidikan ini yang pertama adalah komprehensif, yang mana evaluasi itu dilakukan secara menyeluruh dan meliputi semua sasaran. Yang kedua adalah komparatif, yang mana pelaksanaan evaluasi program supervisi pendidikan ini dilakukan dengan cara bekerja sama antar semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi tersebut. Yang ketiga adalah kontinu. Kontinu ini berarti pelaksanaan evaluasi program supervisi pendidikan dilaksanakan secara terus-menerus selama proses dari pelaksanaan program. Yang keempat adalah objektif. Objektif di sini berarti pelaksanaan evaluasi program supervisi pendidikan harus sesuai dengan kondisi di lapangan atau sesuai dengan kenyataan berdasarkan pada data dan juga faktanya. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kriteria yang valid. Adanya kriteria dalam pelaksanaan evaluasi program supervisi pendidikan ini dapat dijadikan pedoman atau patokan, atau juga bisa disebut dengan standar ketika melaksanakan evaluasi program supervisi pendidikan. Yang selanjutnya adalah fungsional. Fungsional ini dimaknai bahwa hasil dari evaluasi program supervisi pendidikan ini berarti fungsional jika dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang terjadi pada saat itu. Yang terakhir ialah diagnostik, yang mana adanya evaluasi program supervisi pendidikan diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses evaluasi program supervisi pendidikan. Proses evaluasi program supervisi ada 7. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi, di mana supervisor dalam langkah pertama-tama harus menentukan bersama apa yang hendak dicapai dalam program evaluasinya. Yang kedua adalah penyeleksi alat-alat evaluasi, di mana alat-alat evaluasi sebenarnya banyak, baik alat-alat yang didapat dikelompokkan di dalam teknik tes maupun teknik non-tes, tetapi tidak semua alat-alat yang secara formal telah disusun secara terstandar dalam evaluasi pendidikan itu sesuai dan dapat digunakan untuk setiap tujuan evaluasi program supervisi pendidikan. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Dalam penyusunan tersebut, supervisor perlu memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bentuk-bentuk tes, sehingga dapat membantu staf atau menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang dibutuhkan. Kemudian, menerapkan alat-alat evaluasi. Alat-alat evaluasi yang telah disusun sendiri atau bersama staf tadi untuk menilai suatu situasi diterapkan, yaitu disebarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijawab. Semua lembaran dikumpulkan atau dikembalikan kepada panitia secara bebas tanpa membanding-bandingkan jawaban seseorang dengan seseorang yang lain. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengolah hasil-hasil evaluasi. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi perlu diolah menurut tata cara tertentu. Dalam hal ini kiranya perlu dibentuk suatu subpanitia khusus yang mana kerjanya untuk menganalisis hasil-hasil yang diperoleh. Kemudian langkah ke-6, menyimpulkan hasil-hasil evaluasi. Suatu subpanitia khusus dapat melakukan fungsi ini dengan baik dan efektif apabila terpilih dari mereka yang cukup ahli untuk mengadakan analisis terhadap hasil-hasil dan implikasi-implikasinya. Kemudian langkah terakhir yaitu follow up evaluasi. Agar evaluasi terhadap program supervisi pendidikan bermanfaat,
perlu sekali dipikirkan oleh supervisor akan tindak lanjutnya. Biasanya tindak lanjut atau follow up dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh perlu sekali mendapat supervisi yang seksama dan kontinu dari supervisor dalam rangka pengembangan program supervisinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagian yang selanjutnya mengenai kriteria evaluasi program supervisi pendidikan. Kriteria evaluasi yang pertama adalah dapat mengukur tujuan yang diharapkan tercapai. Jika tujuan program supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran, maka evaluasi program supervisi pendidikan juga harus diarahkan untuk menilai apakah program supervisi pendidikan telah mencapai tujuannya atau belum. Yang kedua adalah objektif. Objektif mengandung makna bahwa sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh program supervisi pendidikan. Jika program supervisi pendidikan baik, maka hasilnya dikatakan baik. Tetapi jika tidak berhasil, maka dikatakan tidak berhasil. Kriteria yang ketiga adalah berdasarkan observasi daripada interpretasi. Interpretasi merupakan kegiatan melihat dan memberikan pendapat terhadap suatu objek. Ini akan berisi penilaian subjektif. Interpretasi hanya dapat digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan yang berupa data. Kriteria selanjutnya adalah mengukur proses dan hasil. Evaluasi tidak hanya dilakukan setelah hasil supervisi pendidikan direalisasikan, tetapi selama proses supervisi pendidikan harus dilakukan penilaian. Yang terakhir adalah dilaksanakan dengan kerjasama penuh. Dalam mengevaluasi efektivitas supervisi pendidikan, pengawas tidak perlu sendirian. Namun, untuk menilai kegiatan atau aktivitas supervisi, pengawas dapat bekerja sama dengan guru dan bahkan mungkin bekerja sama dengan peserta didik dalam proyek kecil atau mungkin juga perlu bekerja sama dengan orang lain. Dengan begitu, dapat diperoleh data yang lebih kompleks karena berasal dari berbagai sudut pandang dan berbagai sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.